Assalamualaikum sob. Balik lagi bersama gue, Sobirin. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya. Di video kali ini, gue mau sedikit cerita ini sob, tentang kisah menyeramkan di Gunung Lawu. Ngomong-ngomong ini udah jam 2 sob, tapi nggak apa-apa demi kalian, gue tetap bikin konten-konten yang seru lagi. So, jadi nggak usah lama-lama, langsung kita simak cerita berikut ini. Gunung Lawu itu berada di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sob, dan di sebelah Magetan, Jawa Timur. Dan Gunung Lawu termasuk gunung terangker di Indonesia. Banyak cerita horor para pendaki Gunung Lawu yang masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, khususnya bagi para pendaki Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten sob, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Menariknya, Gunung Lawu memiliki 3 puncak. Ini karena berada di perbatasan kabupaten, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargodumila. Sehingga banyak diminati pendaki gunung. Begitu pula dengan keangkeran ketiga puncak tersebut. Cerita horor Gunung Lawu masa lalu bagi para pendaki berkaitan dengan makhluk halus di Gunung Lawu semakin memantapkan pilihan untuk mendaki. Terlebih pendaki ke Gunung Lawu juga sudah mulai dibuka di era normal ini sob. Cerita horor ini seperti dirasakan oleh pendaki asal Jakarta bernama Faiz. Memiliki pengalaman menyeramkan ketika mendaki Gunung Lawu. Faiz mengaku bahwa sudah merasakan keganjilan sejak awal ia mendaki Gunung Lawu. Ditambah lagi, cuaca kala itu memang kurang mendukung, sehingga membuat gunung tersebut lebih sepi dari biasanya. Oleh para pendaki lainnya, Faiz bersama 5 orang temannya pada tahun 2019 lalu, 4 dari Jakarta dan 1 dari Solo, ketika diteror berbagai makhluk halus penghuni Gunung Lawu. Tiba-tiba Faiz merasakan keberatan saat membawa tas ransel gunungnya. Ia juga menyadari perbedaan drastis bobot tasnya tersebut, sehingga membuatnya berkeringat banyak. Sampai temen bilang, gue kayak lagi mandi keringet. Ya memang gue akui itu. Terus tiba-tiba Mas Dias ngomong kalau tadi ada yang duduk di atas tas gue ngadep ke belakang, kata Faiz. Gue gak merasa ada hewan di situ. Oh, ternyata Mas Dias ngasih tahu ya, yang duduk tadi orangnya setinggi dengkul kaki gue. Oh, ya udah, gue nggak mau tahu karena harus buang pikiran jauh-jauh yang seperti itu, tambah Faiz. Ini pengalaman pertama yang cukup menyeramkan bagi Faiz beserta teman-temannya saat mendaki Gunung Lawu. Kembali, Faiz melanjutkan perjalanan bersama rombongannya dan membuang pikiran jauh-jauh tentang hal gaib ini. Selanjutnya, sekitar siang menjelang zuhur, di tengah perjalanan, Faiz dan pendaki lainnya dikejutkan oleh segepok uang yang masih berisi bergeletak begitu saja di tanah. Uangnya cukup banyak, ada 2.000 sampai 20.000 segepok berjejer rapi di tengah jalan, kayak uang habis keluar dari bank. Temen gue namanya Lana mau ambil.
Cuma Mas Dias nyuruh Lana untuk uangnya itu dibalikin lagi ke posisi semula, karena kita nggak boleh ngambil yang bukan hak kita, ungkapnya. Kita nggak boleh ambil duit itu, kembalikan ke posisi semula, kata Dias kepada rekan-rekannya. Rekan-rekan pendaki lain sudah paham atau mengetahui bahwasanya Dias adalah seorang indigo yang dapat merasakan hal-hal gaib. Tapi Dias tidak pernah diganggu sama sekali oleh kehadiran sosok makhluk halus sekitar Gunung Lawu. Kemudian, setelah para pendaki meninggalkan uang pada tempatnya, lalu melanjutkan perjalanannya, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar dari panasnya terik matahari di Gunung Lawu di pos 3. Dan tiba-tiba anehnya tanpa pertanda apapun, hujan deras turun begitu saja, padahal baru saja terik matahari. Aura di tengah perjalanan menuju pos 3 Gunung Lawu terasa sangat mencekam. Terlihat ada sosok wanita dengan muka rata, rambut panjang dan baju putih terlihat sangat jelas dan mengikuti mereka. Tapi Faiz dan para pendaki tetap melanjutkan pendakiannya. Setelah sosok tersebut, badan Faiz terasa dingin menggigil dan tidak dapat digerakkan. Faiz mengungkapkan jika sosok tersebut tidak menerima kehadiran mereka. Saat cuaca masih hujan lebat, Faiz dan para pendaki terpaksa melanjutkan perjalanan karena sudah paham jika sosok tersebut tidak menyukai keberadaan mereka. Bivak dengan cepatnya didirikan oleh Faiz serta teman-temannya di dekat sebuah pohon besar yang rindang. Saat Faiz dan rekan-rekannya hendak menyantap makanannya, terdengar suara pria dewasa yang tengah berteriak dengan kencang dari arah gubakan menjangan. Suasana yang sebelumnya hangat kini berubah hening. Pendaki ini berusaha untuk mengabaikan suara yang didengarnya. Tama dan rombongannya membereskan tenda, kemudian bersiap untuk summit attack. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di Hargo Dumilah sekitar jam 6 pagi. Gue takut, cuma gimana caranya nguatin diri supaya terlihat enggak terjadi apa-apa. Walau pas balik dari situ, badan gue menggigil hebat. Mungkin apa gue belum permisi atau memang sosok itu nggak bisa menerima kedatangan kita. Pokoknya gue maksa. Teman-teman harus pergi dari sini dan lanjut jalan, ungkap Tama. Singkat cerita, setelah perdebatan terjadi, akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dengan keadaan hujan yang sangat deras. Dan tak lama kemudian semua mendengar suara bisikan samar-samar. Hati-hati ya di jalan. Apabila di sana para pendaki mendengar suara-suara aneh tersebut, maka para pendaki harus membuang salah satu barang yang para pendaki punya. Sebagaimana orang yang sedang berinteraksi atau transaksi dengan cara barter. Sesampainya di puncak Hargo Dumilah, rombongan ini tidak melihat siapapun di sana. Terlihat sangat sepi, hanya ada dupa dan awan yang berkabut. Dan Faiz memutuskan untuk pergi ke warung Mbok Yem untuk makan pecel di atas puncak Gunung Lawu. Keanehan terjadi, Mbok Yem yang biasanya ramah
Ia tidak berbicara apapun. Terlihat ia melayani pelanggan lain, namun tidak ada siapapun di meja. Setelah selesai makan, rombongan ini melanjutkan perjalanannya untuk turun dari Gunung Lawu. Sangat mengejutkan, suasana pagi hari yang biasanya ramai kini tidak terlihat siapapun alias sunyi. Hingga tiba di pos 3, Tama akhirnya beristirahat. Iksan mengungkap jika kondisi ini sudah tidak lazim. Ia menyarankan untuk membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian tertidur. Betapa terkejutnya saat terbangun, Tama dan rombongannya sudah ada di base camp. Kejadian ini sungguh mengerikan. Ia sadar betul jika dirinya sedang dalam pendakian dan masih berada di pos 3. Pendaki lain banyak yang mengelilinginya. Mereka berkata kalau Tama dan rombongannya sudah tertidur selama 3 hari. Seorang ahli spiritual yang ada di sana mengatakan jika yang mendaki adalah rohnya saja, sementara raganya masih tertinggal di base camp. Dan itu cerita yang sangat mengejutkan sob. Itu adalah sedikit cuplikan dari Gunung Lawu. Dan bagi kalian yang menghobi pendaki, saya sarani kalian harus mempersiapkan dulu sob. Jangan sampai hal-hal itu terjadi pada kalian. Maka dari itu, kalian harus rajin beribadah sesuai kepercayaan kalian. Oke, segitu dulu video kali ini dari gua. Bagi kalian yang baru nonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi masuk agar gue lebih semangat membuat konten-konten baru. Terima kasih, saya Sobiri dan salam.